Jurnatul Aulia, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Sekarang saya lagi di Dusun Kedung Maling, Desa Kedung Maling, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Kalian mau tahu nggak gimana sih proses pembelajaran yang dilakukan BPP oleh sasaran penyuluhan yang ada di desa ini? Kalau mau tahu, yuk ikutin saya. Nah, jadi gini teman-teman, tadi kan aku sempat berwawancara dengan bapak penyuluhnya. Terus aku menemukan 4 poin penting tentang bagaimana sih proses belajar mengajar yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kegiatan penyuluhan. Poin yang pertama, cara berkomunikasi yang baik dengan petani dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, menentukan waktu. Waktu yang dirasa petani itu merasa longgar dan tidak terbebani dengan pekerjaannya. Yang kedua, menentukan tempat. Tempat yang dilakukan dalam proses belajar mengajar adalah tempat yang dirasa nyaman untuk petani. Biasanya itu di gubuk tani, di padepokan tani, atau di rumah masing-masing. Yang ketiga, menentukan cara bicara yang baik. Sebagai seorang penyuluh, kita juga harus memasang telinga yang tebal agar kita itu bisa mendengarkan semua keluh kesah mereka dan kita tuh bisa memberi saran yang baik. Poin yang kedua, bagaimana sih proses pembelajaran oleh petani itu? Yang tentunya sesuai dengan pembelajaran andragogi. Jadi kita tuh harus mendengar keluh kesah mereka dan tidak boleh menggurui. Yang kedua, menyamakan diri dengan mereka, menempatkan diri kita tuh sama dengan mereka. Yang ketiga, melakukan pembelajaran tanpa kekerasan. Yang ketiga, bagaimana sih jika sasaran penyuluhan itu tidak mau mendengarkan solusi dan malah dengkal dengan saran dari penyuluh? Nah, kita tuh harus melakukan pendekatan secara berkala, secara terus-menerus. Nah, dengan proses pembelajaran kita itu juga harus sesuai dengan masalah yang ada di lapangan. Misalnya, kalau seorang petani itu sedang berjalan-jalan di sawah dan mereka itu melihat tanaman cabai mereka itu rusak karena hama, mereka itu pasti akan melakukan bagaimana sih cara agar hamanya itu mati. Itu tuh kita juga harus melakukan penyuluhan tentang masalah tersebut. Poin yang keempat, bagaimana sih proses belajar mengajar yang terjadi sejauh ini? Di Kecamatan Suko, pola pikir sudah terbentuk dari mereka yang mau mendengarkan sasaran dari penyuluh. Kegiatan penyebaran luasan informasi yang diberikan dapat merangsang proses perubahan perilaku. Hal ini penting untuk dipahami karena dapat dilakukan melalui beragam cara, seperti pembujukan, pemberian hadiah, dan sedikit paksaan melalui penciptaan kondisi lingkungan fisik maupun sosial ekonomi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Kecamatan Suko. Terima kasih.